Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eldayati dengan NPM 1711080147. Langsung saja. Yang A, pengertian sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan Islam adalah suatu kesatuan komponen yang terdiri dari unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan sesuai dengan ajaran Islam. Sistem pendidikan nasional adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang B, dasar tujuan sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Tujuan sistem pendidikan Islam yaitu untuk menumbuhkan kepribadian manusia yang utuh melalui latihan kejiwaan, kecerdasan otak, penalaran, perasaan, dan indera. Dan sedangkan tujuan sistem pendidikan nasional yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, yang C, terdapat beberapa faktor komponen pendidikan Islam. Faktor yang pertama yaitu faktor tujuan. Faktor tujuan adalah pendidikan dalam proses harus menguasai pendekatan diri kepada Allah dan kesempurnaan insani, mengarahkan manusia untuk mencapai tujuan hidup yang bahagia dunia akhirat, serta kegiatan apapun bentuk dan jenisnya, sadar atau tidak sadar, selalu diharapkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, faktor pendidikan yaitu guru mempunyai kedudukan mulia yang sangat penting untuk juga mempunyai syarat dan sifat yang harus dipenuhi, antara lain yaitu orang tua. Guru adalah orang tua kedua di depan murid, dan guru juga sebagai pewaris Nabi, guru sebagai penunjuk jalan dan figur pembimbing keagamaan, guru sebagai teladan bagi murid, serta sebagai motivator dan guru sebagai memahami tingkah laku, perkembangan intelektual. Dan faktor anak didik yaitu belajar mempunyai peran yang penting dalam kehidupan. Dengan belajar, orang jadi pandai dan akan mengetahui terhadap segala sesuatu yang dipelajarinya. Tanpa belajar, orang tidak akan mengetahui sesuatu apapun. Dan faktor alat pendidik. Faktor alat dan metode adalah meliputi materi pendidik, metode pendidikan, dan alat pendidikan langsung. Dan yang kelima, faktor lingkungan keluarga, yaitu lingkungan pendidikan pertama dan terutama bagi perkembangan anak, bahkan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Sedangkan lingkungan pergaulan juga mempunyai pengaruh yang sangat dominan terhadap perkembangan anak. Dan yang D, jenis dan jenjang dalam sistem pendidikan Islam. Pendidikan yang pertama, pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun dan bukan prasyarat masuk pendidikan dasar. Dan yang kedua, pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lain yang sederajat. Dan yang ketiga, pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum, pendidikan menengah, dan pendidikan menengah kejuruan seperti SMA, SMK. Dan
Dan yang terakhir, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Dapat diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.